semuanya bersiap? Kita mau bernyanyi Yesus namamu yang termanis. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali lagi untuk beribadah online. Biarlah kiranya Engkau membuat kami semua mau mendengarkan dengar-dengaran, kami juga mau memuliakan Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersukaria bersama keluarga di rumah. Terima kasih Tuhan, pimpin kebaktian kami hingga selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak masih tetap berdiri ya, karena kita mau menyanyi Lot dan keluarga. Yeah.
sekarang kita mau bernyanyi Api Kristus Sudah Menyala. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi Kami Anak Sekolah. Kami anak sekolah minggu datang menyembahmu. Kami rindu belas kasih sayang Yesus. Biar kami anak-anak kami juga rindu. Curahkanlah rohmu atas kami semua. Saat ini Roh Kudus penuhi kami. Saat ini Roh Kudus urapi kami. Kita ganti kata sekolah minggunya dengan Samaria. Kami anak Samaria datang menyembahmu. Kami rindu belas kasih sayang Yesus. Biar kami anak-anak kami juga rindu. Curahkanlah rohmu atas kami semua. Saat ini Roh Kudus penuhi kami. Saat ini Roh Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang manis Tuhan. Penuhi kami terus anak-anak ini Tuhan dan juga keluarga mereka. Biarlah dengan Roh Kudus-Mu mereka dituntun terus untuk selalu melakukan yang benar di hadapan-Mu.
Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tambahkanlah hikmat-Mu ya Bapa, untuk anak-anak ini boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan mereka terus melakukan firman-Mu, mengasihi Engkau dan mencintai kedua orang tua mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau urapi juga guru kami yang membawakan firman-Mu. Biarlah setiap perkataannya itu semua boleh menyenangkan hati-Mu dan memberkati anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Puji Tuhan, Ibu Nita senang sekali kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan kepada kita untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah menyanyi memuji Tuhan ya. Coba lihat, Ibu Nita punya teman baru. Dia dibawa oleh teman kita. Kamu siapa namanya? Aku namanya Meme. Oh, kamu namanya Meme. Kok kamu lucu sekali sih? Anak-anak tahu nggak dia binatang apa? Oh betul, binatang panda. Kamu Meme. Jadi kamu masih kecil ya, Meme? Iya Ibu Nita, aku takut. Hah? Kenapa kamu takut? Abis aku baru pertama kali di sini. Nggak apa-apa. Kamu temenin Ibu Nita ya. Joseph sedang tungguin kamu juga kok. Oke, anak-anak, Ibu Nita mau cerita hari ini. Tapi memang ceritanya tentang seekor binatang yang dikorbankan, bukan seekor, malah 2 ekor. Tapi binatang itu jauh lebih besar daripada Bella maupun daripada Meme. Karena Meme masih kecil. Kalau mamanya Meme mungkin sebesar itu juga. Ada 2 ekor lembu, anak-anak. Lembu itu sapi tapi yang besar ya, dan sudah pantas dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi bagaimana ceritanya ya? Ibu Nita kasih judul cerita Nabi Elia dan Nabi Baal. Siapa itu? Anak-anak tahu nggak? Ada satu masa di Alkitab katakan kalau orang-orang yang sudah dipilih Tuhan menjadi bangsa kesayangannya, itu mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, tapi mereka percaya kepada patung-patung. Kan Alkitab bilang kalau patung itu bukan Tuhan. Boleh nggak kita menyembah patung? Tidak boleh. Karena patung itu, kata Mazmur, di dalam Mazmur katakan patung itu punya mata seperti kita, tapi tidak bisa melihat. Punya telinga, tidak bisa mendengar. Punya mulut, tidak bisa bicara. Itu patung buatan manusia. Kalian tahu patung itu dibuat dari apa? Bisa dibuat dari batu, bisa dibuat dari kayu. Tapi kalian tahu dari sebatang kayu dibentuk jadi patung. Yang sudah jadi disembah jadi Allah. Lah, sisanya kemana? Kan sama itu dari kayu yang sama. Sisanya diinjak-injak. Tapi yang jadi disembah jadi Allah. Betul tidak? Tidak betul. Makanya Allah sedih. Tuhan Yesus sedih kalau orang-orang dibodohin oleh iblis menyembah patung. Itu sebabnya ada hamba Tuhan, ada seorang pahlawan Tuhan namanya Elia. Namanya siapa? Elia. Ibu Nita mau ceritakan ini dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai ke 40 anak-anak. Nabi Elia marah karena orang-orang Israel melupakan Tuhan. Malahan mereka tidak menyembah Tuhan tapi berbalik kepada dewa, namanya dewa Baal dan dewa Asyera. Anak-anak, aduh Tuhan sedih. Dan Nabi ini juga marah sehingga terjadi hukuman Tuhan. Di negeri itu tidak ada hujan 3,5 tahun. Tapi ketika mereka mulai sangat kekeringan, Tuhan juga tetap mengasihi bangsa ini. Sehingga dia suruh Elia pergi ke sana, ke raja yang menyebabkan bangsa ini bersalah. Nah, akhirnya Elia bertemu dengan Raja Ahab. Kalian mau tahu bagaimana ceritanya? Seperti biasa, Kakak Angga sudah menyiapkan videonya buat kalian semua. Kita lihat ya, mana Tuhan yang hebat dan mana Tuhan yang palsu, Tuhan yang bukan Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama. Meme juga mau lihat? Iya, aku mau. Aku mau tahu apa sih ceritanya. Oh oke, yuk kita lihat sama-sama. Ini dia ceritanya. 1
Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, Baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, Datanglah dekat kepadaku. lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya. dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata,
Dialah Allah, Tuhan. Ah, begitu Ibu Nita. Jadi para orang-orang itu, imam-imam itu bagaimana? Mereka semua kan palsu, Mei. Jadi semuanya dibunuh sama orang Israel yang marah saat itu karena akhirnya mereka tahu bahwa mereka itu Nabi Baal dan Nabi Asyera itu bukan Tuhan. Ya kan, patung-patung itu bukan Tuhan. Kalian lihat kan tadi, Bella juga kan ya, anak-anak juga pasti melihat bukan, bahwa ketika mereka mempersembahkan, ya padahal nggak ada air ya, mereka mempersembahkan, mereka nantikan api, datang nggak? Enggak, sampai diledekin sampai Elia. Mungkin Allah kamu, Baal kamu tuh lagi bobo, mungkin Baal kamu itu, Asyera kamu tuh lagi jalan-jalan. Sampai akhirnya Alkitab nih katakan ya, mereka mulai melukai badan mereka karena katanya Allah-Allah mereka itu sedang dengan darah-darah mereka. Serem ya kayak begitu ya. Untung Tuhan Yesus kita hebat, dia tidak seperti itu. Dia Allah yang baik ya, dia kasih ketetapan buat kita. Sehingga akhirnya kalian tahu bukan, bahwa ketika Elia mempersembahkan kepada Allah yang hebat, Allah Abraham, Ishak dan Israel atau Yakub itu adalah Allah yang anak-anak dan Ibu Nita sembah. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Betul, kalian harus ingat sampai kalian besar, sampai di sorga nanti, hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang hebat, dia Tuhan yang benar-benar Tuhan. Di luar itu bukan Tuhan. Itu sebabnya Ibu Nita suka bilang sama kalian, kita percaya kepada Tuhan Yesus, karena cuma Tuhan Yesuslah Allah yang akan membawa kalian, Ibu Nita, masuk ke dalam sorga. Jangan mau ya diajak menyembah Tuhan yang bukan Tuhan Yesus, karena itu bukan Tuhan. Ya, di dalam dunia ini ada dua jalan, lebar dan sempit. Kalau yang lebar itu artinya apa sih? Tidak ada aturan Alkitab di dalamnya. Mau bohong? Boleh. Mau marah-marah? Boleh. Mau buat yang jahat? Boleh. Tapi kalau kita anak Tuhan, ada pagarnya, ada jalannya jadi sempit. Mau marah? Kata Tuhan nggak boleh. Mau bohong? Nggak boleh. Iya kan? Tapi jalan yang sempit karena ada firman Tuhan, kita bisa masuk surga. Siapa mau masuk surga? Iya ya, jangan sampai ya kayak tadi salah satu lagu yang Ibu Yeni ajarkan, istri Lot ya, ada api ya membakarnya ya kan, karena tidak dengar-dengaran. Ayo kita semua bangga dan kita semua tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan ketika kita berdoa maka doa kita dijawab oleh Tuhan, karena dia bukannya patung yang tidak bisa menjawab, dia bukannya patung yang punya mata nggak bisa melihat, dia Allah yang hebat. Bahkan ketika anak-anak sendirian, anak-anak takut atau mama dan papa sedih, kalian bisa berdoa diam-diam kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong mami, Tuhan Yesus tolong papi. Nah, anak-anak tahu pasti Tuhan jawab doa kalian. Karena kalau kalian berdoa harus pakai nama yang hebat itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau? Yuk kita mulai saat ini ya. Ibu Nita mau ajak anak-anak juga berdoa buat kita semua. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang hebat, yang membuat kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sebenarnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh diajar mengenal Tuhan yang benar. Bapa yang baik, Roh Kudus yang manis, terus tanamkan dalam hati kami seumur hidup kami. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat kami yang tidak pernah meninggalkan kami dan tidak dapat digantikan oleh apapun juga dalam hidup kami. Karena hidup kami milik Tuhan. Kami adalah kepunyaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami bangga, kami bersuka cita karena Tuhan kami, Tuhan yang benar, Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa, kami berterima kasih Tuhan, tolong kota Jakarta.
Mari pulihkan terus kota Jakarta Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas, bersekolah dengan baik lagi. Berkati Papa dan Mama, berkati pekerjaan Papa dan Mama. Secara khusus Ibu Nita mau berdoa untuk semua Papa, Mama, dan anak-anak TK Kristen Samaria, dimanapun anak-anak dan keluarga ini berada. Berkat dari Bapa, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam nama Yesus Kristus menjadi bagian kami semua yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Terima kasih Tuhan. Selain kami, kalau ada yang melihat tayangan ini, berkati mereka juga, dan jadilah Tuhan yang tetap ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak senang ya? Meme, terima kasih ya sudah datang sama Bu Nita. Aku juga terima kasih Bu Nita. Sebenarnya Ibu Nita mau terima kasih sama Yosef juga, karena Bu Nita punya teman kecil namanya Meme itu. Dia tidak menggigit. Baik ya. Oke, dah anak-anak. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Yosef. Tuhan berkati.